Yo, what's up guys, balik lagi sama gua Abe di sini channel gua Gung Rata. Di video gua kali ini gua udah pakai Marco lagi. Seneng banget rasanya balik lagi ke Marco. Kemarin sih sempet bosen ya, karena gua udah lumayan lama ya pakai MT-09, udah setahun lebih. Terus gue tukeran sama Mas Erga, jadi gue pakai ZX636 dan gue balik lagi pakai MT. So guys, jadi di video gue kali ini menurut gue sih kayaknya nggak bakal panjang-panjang banget. Kita singkat aja, karena gue cuma mau jelasin salah satu part yang menurut gue lagi happy banget gue pasangin di Marco. Udah kelihatan sih, apakah itu ya ini all-in steering damper. Jadi ntar gue jelasin sedikit fungsinya ini apa sambil jalan. Cuman ini gue mau setting dulu. Oke guys, gue jelasin sambil jalan aja kali ya. Jadi hari ini bukan hari Minggu, jadi hari Sabtu. Gue sambil mau riding ke daerah Bintaro. Waduh, enak banget tikungnya. Ya guys, jadi balik lagi gue mau jelasin sedikit part yang sekarang gue pasang. Dan sebenarnya sih ada beberapa adjustment di motor gue yang sebenarnya ini kayak tidak terlalu banyak memakan biaya, tapi gue kayak happy banget gitu. Apa aja itu? Jadi kayak tadi udah gue bilang ada steering damper all-ins. Terus selain itu juga gue ada nge-adjust USD atau shock depan si Marco ini. Jadi gue adjust tuh maksudnya gue setting sesuai dengan keinginan gue, keperluan gue. Setelah sekian lama gue pakai si Marco, gue kayak baru tahu cara settingnya. Bukan baru tahu sih, kayak baru cari tahu gitu. Karena tadinya tuh kayak gue ngerasa fine-fine aja, tapi begitu motor gue dicobain sama orang, kayak kemarin gue dicobain sama Mas Erga, dia bilang, wah mas kok shocknya kayak gini banget. Ya jadi kayak baru dicobain sama Mas Erga kemarin tuh, gue notisnya waktu dia bilang, mas kok shocknya kayak begini banget gitu depan, kayak terlalu membel gitu, apa sih, terlalu ngayun gitu. Nah akhirnya gue kayak browsing cari tahu, dan sebenarnya emang MT-09 ini banyak orang-orang luar itu bilang permasalahannya adalah pada suspensinya gitu. Kita buka gas dikit, enak kali ya. Belum naik. Jadi karena permasalahan ada pada suspensinya, jadi banyak orang tuh ganti suspensi belakangnya atau depannya itu pakai all-ins. Ya setahu gue sih ada all-ins, terus ada nitron juga kalau nggak salah belakang. Cuman banyak kan sih orang pakai all-ins ya kalau di Indo. Nah kalau depan itu biasanya orang ganti cartridge. Jadi dia nggak langsung ganti full USD-nya, upside down-nya. Jadi dia ganti cartridge-nya tuh kayak spring load di dalamnya si USD-nya gitu. Nah, yang gue tahu tuh ada dua merek, ada Ohlin sama Andreani. Nah, sebenarnya sih dua-duanya sama-sama bagus. Kalau nggak salah juga Andreani itu Andreani itu kayaknya made by Ohlins juga kalau nggak salah ya, gue nggak tahu. Kalau nggak salah ya bener. Jadi dua hal itu yang gue lakukan perubahan di Marco. Dan menurut gue kayak gue happy banget dibandingin kayak gue modif-modif barang-barang yang branded gitu, yang mahal-mahal kayak OZ dan OZ sih oke lah, nambah motor berasa lebih ringan. Cuman kayak ini tuh bener-bener berasa banget gitu feel-nya. Mungkin karena gue udah lama juga nggak ganti part yang cukup krusial atau cukup penting selain OZ. Jadi kan kalau kemarin itu di awal-awal gue langsung pasang, awal-awal gue pakai si Marco ini gue langsung pasang kaliper depan itu gue pakai GP4 RS. Terus gue pakai Brembo RCS 19 buat rem depan. Jadi kayak udah masalah rem itu udah nggak ada masalah gitu. Oke, balik lagi ke hal mengenai kita bahas lebih dalam lagi soal all-in steering damper ini. Gue sih
ini gue jelasin atau kayak gue ceritain hal-hal yang gue tahu, yang gue paham. Jadi kalau misalkan ada salah, tolong dikoreksi. Nah, steering damper all-in yang gue pakai ini, itu dia tipenya yang 20 kali klik guys. 20 kali klik, gue lupa tipenya apa. Ntar coba gue tanya, karena gue beli dari temen gue si Ariel. Dia masternya Yamaha lah. Jadi gue sekalian beli sama bracketnya juga. Nah, fungsi dari steering damper ini sendiri sebenarnya adalah untuk mendukung atau memberikan kestabilan pada saat kita menikung dan pada saat kita memerlukan kondisi tertentu, memerlukan support pada saat kondisi tertentu gitu. Jadi kalau contohnya misalkan kita pas lagi riding jauh, kayak kita lagi touring gitu, jalanannya kosong, nah kita pengen bener-bener kayak stiff, nggak terlalu capek, stangnya kanan kiri, kita bisa bikin setirnya tuh lebih berat atau lebih stiff gitu dengan dukungan si steering damper ini. Jadi simpelnya gini guys, fungsi kerjanya ini kan ada suspensi ya, ada shock ini sini. Dia itu yang akan membantu pada saat kita melakukan adjustment di steering dampernya. Jadi steering damper ini kalau misalkan kita klik ke berlawanan arah jarum jam, dia akan semakin soft atau semakin plong. Nah kayak misalkan tadi di awal video itu dia posisinya kan gue masih 0, gue bikin masih 0. Jadi bener-bener kayak nggak pakai steering damper gitu, kayak hampir lost gitu. Nah kalau misalkan kita pengen lebih berat lagi, lebih stiff gitu, kita bisa puter ke arah jarum jam. Jadi dia lebih hard gitu. Kayak gue tadi, gue hitung di sini gue pakai 10 kali klik. 10 kali klik tinggal diputar aja, 1, 2, 3. Setiap kali kita 1 kali klik itu ada berasa kayak klek 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 gitu. Suara sih nggak gitu ya. Nah kita hitung sampai 10 kali. Kenapa gue pakai 10 kali? Gue sebenarnya sih kayak konsultasi dulu sama yang biasa pakai motor naked, terutama motor MT ini. Gue tanya sama Ariel gitu, lo biasa pakai berapa? Oke, kita jalan dulu. Nah jadi dia bilang itu dia biasanya pakai kalau misalkan kayak touring atau jalan bener-bener plong, bukan bener-bener plong gitu, kayak bener-bener San Mori atau touring. Nah dia bisa pakai sampai 15 kali klik. Mungkin kadang-kadang bisa lebih, nggak terlalu banyak sih, mungkin 16 kali lah. Cuman itu bener-bener stiff banget guys, karena kan dia maksimalnya itu di 20 kali klik buat si steering damper gue ini. Nah kalau misalkan jalanan ada macet, itu bisa pakai, ya bisa tentatif sih. Jadi kayak misalkan macet banget, kita perlu banyak nikung gitu biar nggak capek, ya cukup 5 kali klik sampai 10 kali klik gitu guys. Jadi yang gue lagi pakai sekarang ini 10 kali klik. Tujuannya kenapa? Karena menurut gue si MT ini itu butuh banget dukungan steering damper sih. Setelah gue pakai setahun ya, gue kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Gue mulai berasa beberapa kekurangan si MT-09 ini. Tadi yang gue bilang suspensi depan. Kalau belakang sih gue udah no issue, karena belakang itu pas gue beli si Marco ini udah pakai all-ins. Cuman kemarin kayak gue adjust aja, gue setting sesuai dengan bobot badan gue yang belakang. Terus kalau yang depan ya kayak gue bilang tadi, jadi gue kayak cari tahu caranya buat di adjust, buat di setting lagi, dan akhirnya ketemu. Gue dapat tuh dari motovlogger luar caranya setting USD standar atau bawaannya si MT-09. Terus gue coba dan akhirnya setelah mungkin 3 kali 4 kali melakukan pengetesan, gue dapet settingan sesuai gitu sama karakter riding yang gue suka. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang perlu atau ada yang mau, gue bisa bikinin videonya sih gimana cara setting USD MT-09 bawaan standar ya, ini belum diganti. Jadi sebenarnya sih ada beberapa adjustment penting kalau mau setting suspensi. Jadi yang pertama tuh preload, terus abis itu reboundnya juga. Mungkin ntar gue jelasin pada saat gue bikin video detail soal cara setting suspensi.
Jadi ya, kalau gue misalkan ada yang nanya nih, modifan yang paling penting pada saat lo beli MT-09 tuh apa? Paling pertama adalah kalau lo ngomongin secara kebutuhan prioritas ya, nomor satu adalah suspensi menurut gue. Jadi yang wajib diganti itu kayak lo terserah pakai apa, yang penting kayak menurut lo itu bagus dan bisa di-adjust, ya sok aja gitu. Terus yang kedua adalah steering damper. Ini menurut gue wajib banget sih di MT. Gue juga salahnya tuh baru pakai ini setelah sekian lama gitu guys. Nah lalu yang ketiga menurut gue adalah master rem. Jadi yang ketiga tuh menurut gue adalah master rem Brembo. Gue saranin sih kayak Brembo yang udah gue pakai, yang udah gue tahu dari dulu. Gue kalau ganti tuh Brembo. Gue sih ada Ako 1 juga gitu, atau kayak merek lain, cuman yang udah gue buktiin sendiri itu Brembo master rem. Kenapa? Karena kayak bisa lo adjust sama yang gue bilang juga. Jadi kayak banyak hal bisa lo adjust di master rem itu. Maksudnya kayak jaraknya antara tuas ke tangan lo, karena kan panjang tangan orang berbeda-beda ya. Kalau gue lebih saranin lagi, kalau misalkan lo mau pakai yang Corsa Corta, itu enak lo bisa setting gitu. Ada 3 settingan kan, ada normal, terus ada sport, ada racing. Kalau gue harian biasanya gue pakai sport. Oke guys, jadi sekian dulu mungkin video dari gue kali ini. Shit. Nah kayak gitu tuh jalanannya bumpy. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka, like, comment, share, dan subscribe biar gue makin rajin bikin video. Stay safe guys. Bye. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.